Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, apa kabar semuanya? Terima kasih telah bergabung di kanal YouTube Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kaitannya dengan hal-hal kepemiluan. Namun sebelum itu, telah hadir tamu yang istimewa di antara kita semuanya. Beliau adalah sosok yang istimewa dan kapabilitasnya tidak perlu diragukan lagi karena juga di samping itu beliau adalah guru sekaligus dosen saya kebetulan ini begitu. Nah, namun sebelum itu terkait dengan topik yang akan kita bahas pada kali ini itu kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, tadi saya sudah menyebut tamu istimewa kita. Nah, kira-kira siapa nih tamu istimewa kita? Langsung saja mari kita sambut. Beliau adalah Profesor Rilis Dr. Rilis Adaniswari SH.MH. Halo Prof. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Saya grogi nih Prof. Jujur Prof. Mohon maaf kalau misalnya saya terbata-bata ini Prof. Karena nggak tahu kenapa pressure-nya sangat tinggi. Seperti ujian tesis. Jadi beliau adalah seorang guru besar hukum tata negara, sekaligus beliau juga seorang dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, kita langsung aja ya. Jadi izin nih Prof, apa kabar nih Prof hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Prof ya, sehat. Nah mungkin sebelum kita masuk ke topik utama Prof, bisa nggak sih Prof share kegiatan akhir-akhir ini begitu di kampus atau mungkin kaitannya dengan pendidikan begitu Prof? Ya, alhamdulillah untuk Fakultas Hukum ini masih dalam rangka Dies Natalis. Insya Allah kalau hari lahirnya di tanggal 13 Mei. Ini yang ke-45 kita berulang tahun. Jadi masih ada rangkaian kegiatan, nanti mulai ada lomba-lomba sampai dengan juga ada seminar internasional di Fakultas Hukum. Itu kontributornya mahasiswa juga ya Prof ya? Ya, dari Di antaranya. Untuk peserta dan mahasiswa juga. Mahasiswa ya. Monggo silakan bergabung untuk mahasiswa S1, S2 ataupun juga S3. Narasumbernya ini juga dari berbagai negara. Okay. Ada Malaysia, kemudian juga Amerika, ada Jepang, ada juga. Nah, itu kan Prof tadi menjelaskan kayaknya ada disnatalis Prof. Topik yang diusung oleh unsur Fakultas Hukum ini sendiri apa nih Prof? Dalam disnatalis ini ada topik khusus atau membangun keadilan, inklusi dan humanis. Oh, humanis. Oh, mantap sekali. Karena kaitannya dengan tersebut juga sedikit masuk juga dengan topik kita terkait dengan humanis nih Prof. Kan tadi kan saya sudah sebutkan bahwasannya putusan MK ini sudah diputus beberapa waktu lalu. Namun barangkali menyisakan ada reaksi-reaksi nih Prof dari berbagai sektor. Nah, mungkin Prof Riris barangkali ada pandangan secara umum kaitannya dengan putusan tersebut. Itu kira-kira putusan tentang apa dan seperti apa itu Prof? Putusan MK yang 135 kaitannya dengan putusan MK yang 135 tahun 2024 menurut saya memang menyisakan persoalan yang memang belum bisa diselesaikan juga sampai dengan hari ini terkait dengan putusan MK tersebut kan bahwa pemilu yang akan datang harus diselesaikan berbeda antara pemilu nasional dengan pemilu daerah. Dan ini pun juga saya melihat perkembangan yang ada kaitannya dengan tindak lanjut dari pembentuk undang-undang sendiri. Sampai hari ini saya belum melihat terkait dengan langkah yang nyata apakah kemudian segera disusun adanya undang-undang pemilu yang baru itu. Sampai yang hari ini saya sampai cari informasi itu masih dalam proses. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang ya Prof ya. Ya karena ini menarik karena putusan MK ini kan kalau kita melihat ya Prof, itu seringkali berbeda antara putusan yang sebelumnya. Ada putusan yang serupa juga, namun kerap kali yang menjadi dasar adalah pertimbangan hukum dari MK itu sendiri. Nah, banyak reaksi bahwasanya putusan MK kali ini justru dianggap inkonstitusional. Nah, ini karena acuannya dari pasal 22E juga. Nah, dari Prof Riris, gimana nih Prof menanggapi hal tersebut Prof? Apakah posisi MK kali ini yang sebagai positif legislator itu apakah bagaimana itu Prof? Ya, kalau saya putusan Mahkamah Konstitusi yang kali ini ya tetap dalam ranah konstitusional, dalam rangka MK berusaha untuk menafsirkan dari undang-undang kaitannya dengan undang-undang dasar, tolak ukurnya adalah tetap undang-undang dasar itu sendiri.
Jadi kalau menurut saya masih konstitusional Masih ini dan konstitusional. putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat, memang tidak ada sebuah keharusan bahwa putusan MK terkait dengan pengujian yang sebelumnya harus sama juga, kan nggak Iya, ada. betul. Ya karena eh, tadi menyambung juga di putusan MK nomor 14 tahun 2013 itu kan pertimbangannya kalau tidak salah apabila melihat penafsiran dari putusan MK harus dilihat juga situasi pada saat itu. Nah, kerap kali pertimbangan ini itu muncul di setiap putusan MK. Tidak terkecuali untuk yang terakhir ini, Prof. Nah, terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal begitu. Nah, kayak kira-kira dari perspektif akademisi begitu, Prof, melihat hal tersebut dan kenyataan di lapangannya ketika akan dieksekusi oleh DPR bersama pemerintah itu kerumitannya bagaimana itu, Prof? Ya, kalau kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi, kerumitan dalam implementasi memang ada juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang saya tidak memungkiri bahwa itu kemudian tidak dijalankan oleh pembentuk undang-undang. Ada kan, ada Ya. beberapa putusan MK. Itu pun juga dengan bahasa dengan penafsiran yang berbeda ketika implementasinya, itu juga ada yang seperti itu. Jadi menurut saya sebetulnya ketika ada putusan MK ya harusnya semua lembaga negara yang berkaitan dengan judicial review itu ya harus melaksanakan itu. Tapi ini pun menurut saya sekarang yang terjadi adalah ketika juga ada lembaga-lembaga negara yang lainnya pembentuk undang-undang, apakah itu DPR, pemerintah, ini merasa bahwa itu tidak ada sebuah kewajiban itu. Tapi kembali kita bernegara kembali harus menerapkan prinsip check and balances itu. Nah, kalau Prof ketika nantinya nih, Prof, ini kan sedang proses pembahasan dan barangkali ada beberapa isu yang sudah disondingkan, dipublikasikan di media sosial. Kalaupun nantinya ternyata dari pembuat undang-undang bersama pemerintah nantinya tidak menjalankan putusan MK tersebut, itu dampaknya bagaimana, Prof, kira-kira? Ya, paling kita bisa berupayanya adalah kembali melakukan judicial review kaitannya dengan undang-undang yang baru yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang. Itu yang bisa dilakukan ketika ada undang-undang yang dibuat yang merugikan hak konstitusional bagi warga negara, ya upayanya adalah judicial review kembali. Meskipun kalau kita bicara itu kan bisa jadi orang masyarakat awam beranggap bahwa akan berulang terus seperti itu. Ya, betul. Ya, betul sekali karena kerumitan terkadang itu putusan MK abstrak ya, Prof ya. Abstrak ketika mau diimplementasikan ke dalam norma, kerap kali ada banyak sekali faktor penghambatnya begitu. Nah, ini menarik karena pemilu serentak sudah dilaksanakan, proses evaluasi undang-undang pemilu juga sedang dilaksanakan juga, dan ada tantangan dari putusan MK tersebut. Tantangannya adalah yaitu yang ada di depan, adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal itu, Prof. Nah, apakah dimungkinkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal ini untuk ketatanegaraan kita ini, Prof? Kira-kira bagaimana, Prof? Kalau berbicara dimungkinkan, menurut saya sangat dimungkinkan sekali kan, ketika kemudian pemilu lokal dengan pemilu nasional dipisahkan dimungkinkan. Menurut saya itu ya mungkin saja itu kan. Dengan berbagai pertimbangan, menurut saya bisa dilakukan ketika kita bicara yang banyak mengemuka di masyarakat adalah ketika pemilu ini dilaksanakan bersamaan, isu nasional dengan isu lokal ini menjadi tidak jelas itu kan. Seringkali itu yang dibawa itu. Dan memang kalau kita melihat tataran praktis yang ada di masyarakat kita ketika pemilu kemarin 2024, saya termasuk orang yang punya kehilangan salah satu saudara saya meninggal setelah pemilu, setelah menjadi KPPS itu. Jadi saya merasa betul bahwa ketika beban penyelenggara pemilu pada saat itu pun juga luar biasa beratnya. Tetapi menurut saya pertimbangan yang utama bukan hanya soal teknis itu kan. Tapi bagaimana kemudian dengan pemilihan umum ini adalah pemilihan kita melaksanakan demokrasi, tentunya demokrasi yang substantif itu yang dikedepankan, bukan hanya kemudian prosedural saja. Ya, betul-betul. Karena dari apa yang dimintakan oleh pemohon pada saat itu, Perludem ya, Prof ya, itu kan mengharapkan adanya putusan yang substansial, yang mana itu bisa tadi ada pertimbangan-pertimbangan yang muncul berdasarkan fakta di lapangan seperti banyaknya korban baik itu 19 maupun 2024, kemudian beban kerja penyelenggara, ada kejenuhan dari pemilih, dan yang tadi Prof juga sampaikan adanya isu daerah yang terkesan tertutupi dengan isu nasional. Nah, ini menarik karena implikasi selanjutnya adalah kaitannya dengan
adanya transisi nih Prof. Transisi, ada jeda 2 sampai 2 sampai 2,5. 2,5 tahun. Nah itu. Nah ini kan akan berimplikasi kepada kepala daerah yang berakhir, kemudian juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga dan lain sebagainya. Nah, kira-kira solusi yang pas nih Prof. Barangkali dari Prof Riris mungkin ada gambaran Prof. Kalau menurut saya bisa saja dengan PLT kan, Mas. PLT. Salah satunya menurut saya itu. Iya. Kalau kemudian dikosongkan, menurut saya justru bahaya kan. Iya. Ketika ada kekosongan, menurut saya harus ada tetap orang yang kemudian ke situ. Perpanjangan 2 atau 2,5 tahun. Iya. Dimungkinkan. Tapi kalau menurut saya dimungkinkan. Tapi kembali, ya memang ada persoalan-persoalan hukum, persoalan yuridis ketika putusan MK ini dijalankan. Ya karena kembali lagi ada banyak reaksi, baik itu bahkan pakar hukum pun terbelah ini Prof pendapatnya. Karena kemudian menjadi liar dalam arti begini. Pemilihan dewan itu juga kembali kepada perdebatan apakah langsung atau tidak langsung begitu. Ini kan juga menjadi lebar ini Prof pembahasannya. Nah, kaitannya dengan hal ini Prof, terkait dengan pemilihan legislatif yang ada isu bahwasannya itu akan tertutup atau terbuka, dari Prof Riris sendiri, apakah ketika nanti diputuskan oleh pembentuk undang-undang kita tertutup untuk gubernur dan bupati wali kota, itu apakah menyalahi apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama rakyat Indonesia atau bagaimana Prof Riris? Itu kan terkait dengan penafsiran dari pasal 18 Undang-Undang Dasar. Nah, itu kalau kita bicara demokratis atau tidak, sebenarnya pemilihan apakah dipilih rakyat secara langsung atau kemudian dipilih oleh DPRD, tergantung bagaimana kemudian dalam proses itu. Apakah dari DPRD juga menurut saya betul-betul mewakili rakyat atau tidak itu. Menurut saya ada dua sisi plus minusnya sama-sama gitu kan. Ketika kemudian dipilih oleh DPRD, dulu kita pun juga sudah melaksanakannya sekian lama gitu kan. Sekian lama kita melaksanakan itu. Kemudian juga ketika dipilih oleh rakyat itu pun juga tetap ada plus minusnya juga sampai dengan hari ini. Persoalan yang menurut saya besar di Indonesia adalah terkait dengan money politik gitu kan sebetulnya. Jadi artinya menurut saya ada masalah yang besar juga di sisi yang lain terkait dengan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Betul. Ya, kaitannya dengan pendidikan politik betul sekali Prof, karena ini kaitannya dengan kecerdasan dalam berpikir ya Prof ya, dari masing-masing masyarakat. Karena harus kita akui tingkat pendidikan kita belum dalam taraf yang baik karena belum adanya pemerataan ya Prof ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Terkait dengan hal itu, kira-kira nih Prof, karena kan pendidikan politik ini kan bisa datang dari mana saja ya Prof ya, dari partai politik, kemudian penyelenggara pemilu, pemerintah itu sendiri. Nah, kaitannya dengan partai politik ini Prof, di partai politik ini kan ada tugas di dalam undang-undang parpol untuk mencerdaskan masyarakat kaitannya dengan pendidikan politik. Terlebih mereka sekarang sudah punya, kalaupun ini dilaksanakan, mereka punya keleluasaan untuk bisa membentuk kader yang proporsional. Nah, kira-kira parpol perlu berbenah tidak Prof, kaitannya dengan aspek memberikan edukasi politik gitu Prof? Sangat perlu. Itu yang menurut saya di sekarang ini belum semua parpol itu melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Mengajarkan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas seringkali banyak dilakukan oleh institusi pemerintah gitu kan, melalui Pakes Bangpol misalnya, itu banyak dilakukan. Tapi menurut saya dari partai politik sendiri belum banyak yang menyentuh sampai dengan grassroots ke masyarakat grassrootsnya untuk pendidikan politiknya seperti apa itu. Itu yang menurut saya bukan hanya kemudian menawarkan calon ini punya program apa, itu kan menurut saya harus jelas juga itu. Iya. Nah tapi izin Prof mau bertanya lagi kaitannya dengan parpol ini. Ini menarik kayak pendidikan politik. Jadi ada pengalaman pada saat saya masih sekolah SMA itu Prof. Ada alumni mencoba mengajak parpol untuk masuk ke sekolah. Nah ini kan ada banyak perdebatan nih Prof. Kok bisa parpol masuk ke SMA begitu? Nah ini kan menjadi tanda tanya besar. Nah ketika hal tersebut akan dicoba direalisasikan oleh parpol, mungkin masuk ke SMA atau perguruan tinggi. Nah kira-kira akankah ada pertentangan tidak Prof? Baik itu mungkin dari mahasiswa atau siswa-siswa begitu. Ya, pro kontra kan menurut saya pasti ada gitu kan. Sebetulnya kalau partai politik masuk ke dunia pendidikan itu forumnya dulu yang seperti apa? Ya kan, forumnya yang seperti apa? Ketika itu forumnya adalah debat publik atau kemudian seminar, menurut saya boleh-boleh saja kan.
Bukan kemudian dalam arti bahwa ketika masuk ke dunia pendidikan, otomatis pendidikan itu akan diarahkan ke politik, kan enggak juga. Iya. Ada forum-forum yang saya di dunia pendidikan yang bisa dilakukan untuk memberikan pendidikan politik kepada warga kampus gitu kan, baik itu untuk mahasiswa ataupun juga untuk warga kampus yang lainnya. Oh, berarti kuncinya kemasannya seperti apa ya, Nah, Prof iya ya? menurut saya kan iya tergantung kemasannya itu. Kalau Iya. ajakan kan nggak boleh juga kampanye, kalau kampanye jelas nggak boleh gitu Iya. kan. Betul, betul, betul. Tapi kalau kemudian ada debat kaitannya dengan program-programnya seperti apa itu, ya boleh saja kan gitu kan. Bukan sesuatu yang menurut saya haram kemudian ketika ada partai politik yang masuk ke kampus. Ini betul, betul. Karena memang parpol ini di era sekarang memiliki peranan yang sangat krusial begitu, Prof. Ya, Prof ya. Ya. Karena memang juga kaitannya dengan implikasi dari putusan MK itu sendiri, MK juga mempertimbangkan hal itu, bahwasanya dengan adanya jeda diharapkan parpol bisa menghasilkan kader yang mumpuni ya, Prof ya. Ya. Nah, ini juga PR juga begitu. Nah, selanjutnya kaitannya dengan pemilih nih, Prof. Masyarakat umum. Kaitannya juga dengan kecerdasan dalam berpikir memilih. Nah, kira-kira nih, Prof, untuk masyarakat agar bisa mau turut aktif dalam pemilu untuk ke depan nih, Prof. Barangkali ada hal-hal yang perlu disiapkan kah, atau ada hal-hal yang perlu untuk menjadi pegangan gitu agar mereka nggak apatis gitu dengan adanya perhelatan politik gitu, Prof. Ya, kalau yang pertama menurut saya adalah partai politik ini juga harus mengenalkan kader-kadernya. Siapa sih kader-kader dari partai politik A gitu? Iya, iya. 1, 2, 3 sampai 30 gitu. Kita harus tahu, masyarakat selama ini kan saya kurang mengenal siapa sebetulnya kader partai politik dari daerahnya sendiri, nggak tahu gitu kan. Apalagi dari partai ABD dengan atau partai yang sekian banyak itu, menurut saya masyarakat memang kesulitan mengenal seluruh kader dari partai itu. Satu, kaitannya dengan kemudian harus mensosialisasikan siapa kadernya. Kedua, programnya apa gitu. Apa sih program yang ditawarkan untuk masyarakat gitu. Kembali ketika masyarakat awam kaitannya dengan program, pasti berbicara banyak kaitannya dengan program fisik. Ya kan, seringkali itu yang kemudian dijadikan alat promo bagi partai politik. Menurut saya ini juga jangan hanya fisik saja, tapi hal-hal yang mungkin menyentuh ke masyarakat langsung seperti apa. Misalnya bidang pendidikan punya program apa sih sebetulnya partai A itu. Partai B punya program apa, dengan mereka mensosialisasikan programnya, orangnya kita tahu, kan kita masyarakat tidak ragu untuk memilih si A si B-nya untuk kemudian kita pilih dari partai mana gitu. Iya, betul. Betul, Prof. Memang seharusnya begitu ya, Prof ya. Harapannya ya, Prof ya, parpol bisa hadir di tengah-tengah masyarakat karena parpol lah dalam hal ini menjadi aktor utama ya, Prof ya, untuk bisa nantinya menghasilkan kader yang bisa dipercaya oleh masyarakatnya gitu ya, Prof ya. Ini menarik juga karena kaitannya dengan itu juga kan ada batasan parpol kemarin itu kaitannya dengan keterwakilan perempuan juga itu, Prof. Itu kan ada banyak sekali parpol yang belum bisa memenuhi itu. Bahkan pada saat pelaksanaan pemilu kemarin pun yang terakhir ada beberapa parpol yang tidak memenuhi ambang batas dan kemudian ada putusan MK di tengah-tengah pelaksanaan itu kan, Prof, terkait dengan ambang batas atau ke atas atau ke bawah begitu. Nah, kira-kira Prof, PR apa sih, Prof, yang perlu diperbaiki untuk parpol nih, Prof? Karena kan ini kan ada persiapan nih, Prof ya, untuk perhelatan itu. Ya, untuk partai politik kaitannya dengan kader-kader perempuan juga menurut saya pilihlah kader-kader perempuan yang memang punya kompetensi gitu. Bukan hanya sekedar memenuhi kuota 30%, tetapi perempuan itu nggak punya kapabilitas, nggak punya kompetensi gitu. Saya selalu memang menyuarakan kaitannya dengan kebijakan atau afirmasi mengenai 30% ini gitu. Tapi ya pilihlah, kemudian kalau saya pilihlah orang-orang dari partai itu memilih bukan hanya perempuan sekedar yang penting ada 30% itu perempuan, tetapi pilihlah yang punya kompetensi. Yang tentunya kalau bicara dari sisi parpol kan yang pastinya bisa menaikkan suara bagi parpol itu gitu kan. Iya, betul. Ya itu menarik karena ada banyak kasus juga, Prof, pada saat perhelatan pemilu kemarin itu yaitu karena ada anggapan memenuhi itu hanya untuk prosentasenya terpenuhi aja itu, Prof. Jadi ya entah apapun itu, ini kan menjadi PR serius ya, Prof ya, kaitannya dengan bagaimana suara perempuan bisa hadir di Dewan Perwakilan Rakyat ya, Prof ya. Itu menarik juga. Terkait dengan selanjutnya nih, Prof, kaitannya dengan penyelenggara pemilu, Prof. Karena dari putusan MK itu juga dalam pertimbangannya kan menyorot
beban kerja penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu turunannya ke bawah. Nah ini barangkali Prof, dengan adanya nantinya jeda, kalaupun itu disetujui begitu kan, kira-kira ada PR apa nih Prof untuk penyelenggara pemilu? Karena kalau kita melihat ke belakang kan ada banyak catatan. Ya, Nah itu, kalau saya misalnya kaitannya dengan penyelenggara pemilu termasuk KPU dan Bawaslu, ya yang pertama pahami kaitannya dengan apa yang menjadi tupoksinya terlebih dahulu, oke. kemudian peraturan-peraturan yang berkaitan, ya harus paham betul itu, bukan kemudian ketika pas pemilu baru belajar undang-undangnya, menurut saya kan jangan gitu kan. Iya, iya. Kemudian juga terobosan-terobosan yang perlu dilakukan misalnya oleh Bawaslu gitu kan. Sekarang kecurangan pemilu mungkin tidak seperti zaman dulu lagi gitu kan. Kecurangan pemilu menurut saya akan sangat berkembang jauh dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Eranya Betul. Sudah berubah gitu Berubah. kan. Nah, itu mungkin juga ada terobosan-terobosan yang perlu dipahami betul oleh penyelenggara pemilu. Perlu ada terobosan ya Prof, Ya. inovasi ya Prof ya. Nah, misalnya ya harus tahu gitu kaitannya dengan kecurangan dengan teknologi yang sekarang ini apa yang memungkinkan gitu kan. Apa yang perlu diantisipasi. Sekarang kan kadang menurut saya berita hoax gitu. Iya. Nah, itu kan luar biasa itu. Zaman dulu kan nggak ada gitu. Betul, betul. Nah, ini sekarang kaitannya dengan berita seperti itu, hoax kemudian buzzer gitu. Nah, ini juga menurut saya Bawaslu juga harus sampai mendalami kaitannya dengan hal-hal yang seperti itu. Betul Prof, karena saya juga setuju itu Prof, karena pemilu kemarin itu kan ada bentuk money politik yang baru ya Prof ya, melalui apa namanya, internet itu yang mana harus ke e-wallet dan lain sebagainya, dan itu kan hal yang harus segera dibenahi juga untuk oleh pembentuk undang-undang ya Prof ya, apabila ingin kualitas pemilu itu adil, tidak hanya prosedur tapi juga secara substansi juga bisa adil ya Prof ya. Ya, curangannya udah bukan melalui duit yang amplop lagi Iya itu gitu, Prof, tapi kan makanya sudah Prof. banyak dengan e-money gitu Iya, ya. e-money, betul sekali. Nah, menarik. Selanjutnya Prof, kaitannya dengan mungkin pelajaran yang bisa diambil oleh mahasiswa hukum nih Prof. Karena kan kita melihat putusan MK 135 itu cukup banyak juga berbeda dengan putusan MK yang sebelumnya. Yang mana apa namanya? Orang bilang menegasikan, tapi ternyata kan tidak juga begitu. MK memiliki pendirian tersendiri yang mana ketika melihat putusan MK harus dimaknai, dilihat situasinya pada saat itu. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil oleh mahasiswa hukum nih Prof di seluruh Indonesia ini Prof? Ya, kalau menurut saya kaitannya dengan tersebut bahwa ya kita belajar dari perspektif hukum tata negara tidak bisa lepas juga kaitannya dengan politik gitu kan. Hukum menurut saya kaitannya dengan hukum yang ada ya tidak memungkiri bahwa ketika hukum yang sekarang ini pun juga pasti ada politiknya juga. Hukum undang-undang berupa undang-undang itu adalah produk politik gitu kan. Artinya menurut saya juga sebagai seorang mahasiswa ketika melihat perspektif pemilihan umum ini banyak aspek yang bisa dilihat juga. Betul. Karena juga putusan MK meskipun putusannya bersifat final dan mengikat, kenyataannya ada faktor X yang itu kembali lagi bagaimana lembaga DPR ya Prof ya, apakah akan mau melaksanakan itu atau tidak gitu. Tapi gimana nih Prof? Ya kalau saya sih kembali lagi sebetulnya ketika sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya harus dijalankan sesuai ketika akan membentuk undang-undang ya, artinya isi dari undang-undang itu ya tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut. Tapi kalau saya tidak menutup mata bahwa yang terjadi sekarang ini pun juga ada kaitannya dengan pembentuk undang-undang mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, betul. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, tadi kita sudah cukup banyak ya mempelajari, mendengarkan dari Prof Riris kaitannya dengan kepemiluan nih. Jadi kita belajar juga, paham ilmunya kaitannya dengan sedikit mengulik putusan MK nomor 135 tahun 2024. Nah, barangkali Prof Riris terakhir mungkin pesan dari Prof Riris untuk sahabat Bawaslu di luar sana di Indonesia, ada yang ingin disampaikan kaitannya dengan hal ini Prof? Ya, kalau saya pesannya mungkin untuk para pembentuk undang-undang DPR dan juga pemerintah, ayo segera buat undang-undang pemilu yang baru yang menyesuaikan isi putusan Mahkamah Konstitusi ini. Karena waktu selesai kita berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Kalau kemudian undang-undang jadinya mepet,
menjelang tahun 29, menurut saya ini juga akan butuh waktu juga kan untuk sosialisasi kepada masyarakat kaitannya dengan undang-undang tersebut. Dan penyelenggara pemilu menurut saya juga perlu belajar. Belum undang-undang peraturan turunannya itu kan juga banyak yang harus segera dibuat. Artinya marilah sama-sama baik warga masyarakat ataupun kemudian pemerintah, DPR, ayo kita laksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menyambut pemilu di tahun 2029 nanti. Baik, terima kasih Prof. Riris. Kehormatan beliau Bapak Ibu berkenan untuk hadir di podcast Bawaslu Banyumas. Ini saya cukup grogi karena dari tadi mencoba untuk menenangkan diri agar bisa tetap tenang begitu, Prof. Izin ini, Prof. Terima kasih sahabat Bawaslu sekalian. Itu tadi sedikit pembahasan dengan Prof. Riris. Beliau merupakan guru besar Hukum Tata Negara sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.